Teman-teman, ketemu lagi dengan Mengenai Solution. Kali ini kita akan bahas satu topik mengenai masalah fosfat. Dan sekaligus kita juga membahas beberapa produk yang terkait dengan fosfat remover. Permasalahan fosfat adalah permasalahan yang klasik ya. Jadi yang mungkin selain nitrat, juga fosfat ini seringkali jadi masalah di akuarium laut. Lalu berapa sih sebetulnya toleransi daripada level fosfat? Ya, untuk FO tank jadi toleransinya adalah di bawah 0,5 ppm, sementara untuk akuarium dengan LPS, JOA maupun dengan subkoral itu antara 0,05, bahkan bisa ditoleransi sampai 0,2 ppm ya. Lalu untuk SPS tank itu batas toleransinya adalah 0,03 ppm. Nah, problem fosfat ini akan seringkali menimbulkan masalah yang sangat besar buat akuarium laut ya, karena dia akan menimbulkan ataupun menghasilkan permasalahan cyanobacteria maupun alga brick ya. Jadi sehingga di akuarium itu akan dipenuhi dengan alga. Ya, ini tentu saja sangat mengganggu. Selain itu juga efeknya adalah bahwa dengan tingginya level fosfat itu akan sangat mengganggu pertumbuhan koral. Ya, terutama koral akan menjadi brownish ataupun pada level tertentu juga akan menimbulkan kematian pada koral. Demikian juga pada ikan. Jadi tingginya level fosfat itu adalah racun untuk ikan, sehingga ikan kesehatannya akan terganggu. Dan sumber-sumber daripada fosfat ini kita tahu ya, jadi banyak sumber-sumber fosfat. Jadi bisa dari tap waternya, misal pada waktu kita top up dengan air tawar itu mengandung fosfat yang tinggi. Lalu juga kebiasaan kita memberi pakan yang sangat banyak membuat air menjadi kotor karena sisa-sisa pakan. Selain itu juga dengan istilahnya sisa-sisa daripada ikan yang mati, lalu koral yang mati, itu juga sangat berpotensi untuk meningkatkan level fosfat. Banyak ya, jadi kita mungkin sudah tahu semua mengenai permasalahan fosfat ini. Lalu beberapa hal yang banyak juga dilakukan untuk bagaimana sih mengeliminasi daripada tingginya level fosfat ini, itu tentu yang paling praktis adalah water change, jadi pergantian air. Jadi kita bisa mengganti secara rutin untuk pergantian air. Lalu juga kita bisa melakukan pembersihan daripada detritus dengan siponing seperti itu. Lalu juga kita tentu saja yang menggunakan protein skimmer juga akan sangat membantu untuk membuang sampah-sampah organik termasuk fosfat ini. Lalu selain itu kita mungkin ada istilah refugium, jadi penggunaan makro alga ya, jadi seperti alga-alga ini yang mampu untuk mengikat nitrat dan fosfat sehingga sangat membantu. Jadi seperti Chaetophorma dan alga lainnya. Lalu selain itu juga kita bisa menggunakan kalsium hidroksida. Nah, mungkin nanti ini kita bahas terpisah ya, jadi kalau kita tahu mengenai produk yang namanya Kalkwasser ya, mungkin produk ini adalah produk yang sudah cukup lama tapi mungkin sudah banyak ditinggalkan, padahal ini sangat potensial sekali dan baik. Lalu produk yang baru yang belakangan mungkin ada beberapa produk import masuk itu adalah anion resin bed. Jadi mungkin kita juga punya pemikiran makna juga ingin membuat resin bed ini untuk mengikat nitrat fosfat. Selain itu ada ATS, jadi alat ini LG Turf Scrubber ini juga potensial sekali untuk mengikat, membuang dari fosfat. Dan produk lain yang mungkin kita kenal juga mungkin adalah liquid fosfat remover, jadi dalam bentuk liquid cairan di mana dia akan menjadi fosfat binder yang akan mampu membuat fosfat terikat menjadi partikel yang akan dibuang melalui protein skimmer.
Lalu kita juga mengenal ada produk-produk GFO ya, GFO gitu ya. Jadi GFO ini adalah granular ferric oxide, dan beberapa produk seperti Rawapos, Posban itu menggunakan iron base, jadi ferric ya. Tetapi produk lainnya seperti Postguard itu menggunakan aluminium base, jadi alumina oxide. Ya, dan ini dua produk ini juga potensial sekali untuk sebagai fosfat remover. Nah teman-teman, saya ingin memperkenalkan produk Magna yang berupa fosfat remover dengan nama produk Post Exit. Jadi umumnya produk-produk liquid fosfat remover itu terbuat dari lanthanum chloride. Ya, lanthanum chloride. Cuma kita tahu bahwa lanthanum chloride ini sangat mahal, sehingga saya membuat chemical yang setara dengan lanthanum chloride. Dan fungsi daripada fosfat remover berbentuk liquid ini adalah untuk mengikat dan membinder daripada fosfat itu sehingga menjadi bentuk vlog yang akan dibuang melalui filter maupun protein skimmer. Cuma yang perlu diperhatikan adalah bahwa bagaimanapun semua produk-produk fosfat remover ini harus memperhatikan aturan pakainya. Jadi karena kalau kita menggunakan secara berlebihan itu akan justru banyak efek negatifnya daripada positifnya. Jadi harus menggunakan secara baik, secara bijak. Yang berikutnya adalah seperti yang tadi saya sampaikan bahwa banyak produk dari luar yang berbentuk iron base, ya, granular ferric oxide. Dan di sini Magna telah membuat sebuah produk yang namanya HCR GFO ya, High Capacity Reusable Granular Ferric Oxide. Jadi granular ferric oxide GFO itu ada dua macam. Yang pertama yang regular GFO yang kita kenal seperti produk-produk rawa seperti itu, jadi bentuk partikelnya sangat kecil. Sementara yang high capacity itu berbentuk partikel yang lebih besar, granularnya, jadi membentuk pelletizer. Nah, penggunaan daripada GFO ini fungsinya adalah dia mengadsorb. Jadi fosfat itu akan diikat di permukaan partikel daripada GFO. Oleh karena itu harus diperhatikan juga bahwa jumlah yang harus kita gunakan itu juga harus sesuai dengan ketentuan. Karena apa? Karena begitu kita menggunakan GFO dengan kapasitas yang melebihi daripada aturan pakai, maka dia akan terlalu cepat mengikat fosfat. Sehingga efeknya adalah bahwa akan terjadi apa yang disebut sebagai shock. Karena perubahan parameter air akan menjadi sangat cepat. Jadi semua produk-produk GFO itu harus digunakan sesuai aturan pakai. Dan sebaiknya juga akan digunakan lebih rendah terlebih dahulu. Permasalahan yang seringkali terjadi adalah daripada fosfat remover ini adalah problem cloudy. Ya. Jadi air keruh pada awal-awal. Oleh karena itu penggunaan GFO itu sebaiknya melakukan pembilasan terlebih dahulu. Sehari penuh dibilas dengan air tawar sebelum digunakan pada reaktor. Jadi dengan demikian akan menghindarkan proses cloudy water yang berkelanjutan. Sehingga proses daripada pengikatan dari GFO ini akan cepat berlangsung dengan baik. Teman-teman, itu dua produk yang ingin kami sampaikan terkait dengan fosfat. Jadi sekali lagi setiap produk-produk yang terkait dengan fosfat remover maupun lainnya itu kita gunakan sesuai dengan aturan pakainya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di topik yang lainnya. Salam.